pagi. Jumpa lagi dengan Si Boim. Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Ayo belajar dengan Bu Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, apa kabarnya kalian? Ibu harap kalian sehat semuanya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2. Tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 2 yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Itu anak-anak materi yang kita akan pelajari untuk hari ini. Sebelumnya, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pernahkah kalian membantu ibu memasak? Bagaimana proses memasak? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air di panci sehingga sayur yang dimasak menjadi matang? Karena terjadi perpindahan panas. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari kalian. Panci yang dipanaskan di rumah akan membuat air menjadi mendidih. Dan semua yang dimasak di dalamnya akan menjadi matang. Contoh lain, sinar matahari. Sinar matahari akan memanasi bumi sehingga kita pun merasa hangat jika terkena sinar matahari. Jarak matahari sampai ke bumi kira-kira 152.100.000 kilometer. Jauh bukan? Wow, sangat jauh sekali. Anak-anak, perpindahan panas dari benda bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Cara lain perpindahan panas yaitu melalui 1. Konduksi, 2. Konveksi, dan yang ketiga radiasi. Ayo anak-anak, untuk mengetahui bagaimana cara perpindahan panas, yuk kita simak penjelasan kali ini. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh.
yaitu sekitar 1.502.100.000 kilometer. Wow, jauh sekali anak-anak. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Tentu saja gelap, bukan? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara, seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan sehingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Itulah anak-anakku, bacaan yang kalian amati hari ini. Untuk itu, mari kita lanjutkan belajar tentang mencari hal-hal yang penting dan mencari kata-kata kunci di bacaan tersebut. Yuk kita mulai dari paragraf pertama. Hal-hal yang penting dalam paragraf pertama yaitu api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Kata kuncinya yaitu api dan panas. Paragraf kedua, hal yang penting adalah letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Kata kunci dari paragraf kedua yaitu matahari, panas, dan perpindahan. Berikutnya, paragraf ketiga. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kata kunci dari paragraf ketiga adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Itulah anak-anakku, anak-anak sudah belajar tentang mencari kata kunci dalam bacaan perpindahan panas atau kalor. Yuk kita perdalam lagi tentang perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi,
Mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Itulah anak-anakku, bacaan perpindahan panas secara konduksi. Mungkin anak-anak akan lebih jelas dan lebih paham jika kita akan praktek langsung dengan menggunakan alat dan bahan yang ibu sediakan. Yuk kita kerjakan untuk melakukan kegiatan percobaan supaya anak-anak lebih semangat untuk belajar. Ayo anak-anak, kita lakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah yang pertama, sendok yang terbuat dari logam. Yang kedua, air panas 200 ml. Dan yang ketiga, gelas yang bening. Tapi ibu ingatkan, anak-anak harus berhati-hati, jangan sampai anak-anak cedera dengan percobaan kali ini. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kedua, sendok dimasukkan dalam gelas. Kita tunggu 2-3 menit, nanti ujungnya kita pegang. Sudah ada di 2-3 menit, maka ujungnya kita pegang. Oh, ternyata ujung sendok terasa hangat. Maka percobaan ini membuktikan adanya perpindahan kalor secara konduksi atau melalui zat perantara. Cara kerjanya, panas dari air berpindah melalui zat perantara sendok, sehingga jika ujung sendok kita pegang akan terasa hangat. Itulah percobaan kita kali ini. Selamat mencoba dan tetap semangat. Dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah usai. Ayo anak-anak,
kita ingat kembali pembelajaran yang telah kita dapat pada hari ini. Yang pertama, anak-anak sudah bisa menemukan hal-hal penting dan kata kunci dalam sebuah paragraf. Yang kedua, anak-anak sudah bisa menjelaskan cara-cara perpindahan kalor, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang ketiga, anak-anak sudah bisa melakukan percobaan sederhana pembuktian perpindahan kalor secara konduksi. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan si Boim. Dah.